Hey friend, gimana kabar kalian semua? Balik lagi di Teyuga Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah gadis muslim yang berubah jadi superhero di jagat Marvel Universe. Pada episode pertama kita bisa melihat momen Kamala menggunakan kekuatan super miliknya untuk pertama kali. Meski begitu, tindakan Kamala yang kabur dari rumah untuk datang ke AvengerCon justru menimbulkan masalah dengan sang ibu. Perjalanan Kamala dalam menjadi superhero pun berlanjut pada episode selanjutnya. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ikuti alur cerita Mrs. Marvel episode 2. Di episode kali ini, friend, Kamala semakin percaya diri dengan babak baru kehidupannya sebagai seorang gadis remaja yang memiliki kekuatan super. Teman-teman sekolahnya pun sekarang lebih respek dengan dirinya daripada sebelumnya. Lalu tak sengaja Kamala menabrak seorang pria teman satu sekolahnya yang belum ia kenal. Rupanya pria tersebut membuat hati Kamala klepek-klepek. Setelah itu Bruno menghampiri Kamala dan mengajaknya jalan. Tiba-tiba, semua teman sekolah Kamala pada sibuk melihat vlog dari Zoe yang katanya followernya naik 4 kali lipat akhir pekan ini gara-gara dia kontak fisik dengan Kamala yang berubah jadi pahlawan super di AvengerCon. Dan Zoe menyebut pahlawan tersebut dengan sebutan Nightlife. Zoe juga akan mengadakan pesta untuk merayakan 1 juta followernya. Dia mengundang teman-temannya termasuk anak baru yang menabrak Kamala yang ternyata dia bernama Kamran. Selanjutnya ditemani Bruno, Kamala mulai berlatih mengasah kemampuannya untuk menguasai kekuatannya yang berasal dari gelang pemberian neneknya. Karena masih terlalu berat mengendalikannya, Kamala juga melatih ototnya agar lebih kuat. Selain membantu Kamala, Bruno juga melakukan sebuah analisis pada tubuh Kamala ketika menggunakan kekuatan supernya yang ia kira berasal dari gelang antiknya. Hasilnya, Bruno menemukan fakta yang cukup menarik tentang kekuatan Kamala. Hal ini karena sumber kekuatan Kamala ternyata bukan berasal dari gelang, melainkan datang dari tubuhnya sendiri. Gelang itu pun seperti membuka sisi kekuatan super Kamala. Selanjutnya sebagai perempuan muslim, Kamala dan temannya Nakia bergegas pergi ke masjid untuk menjalankan sholat. Setelah sholat, imam masjid mengumumkan jika ada pemilihan dewan masjid. Kamala menawarkan Nakia untuk mencalonkan diri, namun dia menolak. Saat akan keluar dari masjid, Nakia kehilangan sepatunya. Kejadian itu pun membuat Nakia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai dewan masjid dan ingin melakukan perubahan di tempat tersebut. Namun Nakia sedikit bimbang karena melihat seorang pria yang disegani bernama Rashid juga mencalonkan diri dan sudah tentu orang-orang akan memilih pria tersebut. Sebagai sahabat yang baik, Kamala sudah semestinya memberikan support penuh untuk Nakia. Ketika pulang ke rumah, Kamala bicara dengan sang ibu. Dia merasa menyesal karena sudah pergi diam-diam. Sang ibu pun memaklumi sikap Kamala yang sedang dalam masa puber. Setelah itu Kamala kembali meminta izin pada sang ibu untuk menghadiri pesta di rumah Zoe. Dia juga berjanji akan pulang tepat waktu. Kali ini sang ibu pun mengizinkannya. Singkat cerita, Bruno dan Kamala juga Nakia tiba di acara Zoe. Lalu Kamala berkenalan dengan Kamran. Tiba-tiba suasana menjadi kacau saat polisi datang. Kamran lalu mengajak Kamala dan teman-temannya kabur menggunakan mobilnya. Setibanya di rumah, Kamala merasa senang sudah diantar dan berkenalan dengan Kamran. Begitu juga dengan Kamran merasa senang berkenalan dengan Kamala dan teman-temannya. Terlebih, Kamran juga memberikan nomor teleponnya dan berjanji akan mengajarinya mengemudi. Kamala benar-benar dibuat jatuh hati dengan Kamran, sampai-sampai dia menari-nari dan bernyanyi tak jelas. Esok harinya, Bruno mendapat kabar bahagia dari kepala sekolahnya, di mana dia berhasil diterima di program pembelajaran awal di Caltech, California. Bruno pun merasa bahagia sekaligus sedih mendengarkan hal itu. Sedihnya, dia harus meninggalkan Kamala, sahabat dekatnya yang ia cintai. Selanjutnya, Kamala bertemu kembali dan menghabiskan waktu bersama Kamran di kafe sambil membahas film India. Tak diduga, Amir kakak Kamala juga datang di kafe yang sama bersama calon istrinya yang bernama Tisha. Tak ingin mengganggu anak muda tersebut, Amir dan calon istrinya pun berpamitan pergi. Selanjutnya saat keluarga besar Kamala makan malam, tiba-tiba gelang yang dipakai Kamala mengeluarkan cahaya. Rumahnya berguncang.
Dan seketika itu Kamala melihat cahaya terang di hadapannya dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Keluarga Kamala sangat khawatir, bahkan Amir menyangka adiknya terkena penyakit aib. Lalu Kamala kembali sadar setelah dipercikan air Zam-Zam. Setelah itu, Kamala menelepon neneknya untuk menanyakan asal-usul gelang yang ia berikan. Namun sang nenek hanya mengatakan bahwa gelang tersebut milik ibu dari sang nenek alias buyutnya Kamala yang bernama Aisyah. Esok harinya saat Kamala dirias sang ibu untuk perayaan Idul Fitri, Kamala menanyakan nasib buyutnya pada sang ibu. Mendengar pertanyaan sang putri, ibu Kamala bilang bahwa buyutnya telah membuat malu seluruh keluarganya. Dan keluarga ibu Kamala sendiri tak pernah menganggap buyutnya ada lagi karena hilang misterius puluhan tahun yang lalu. Kemudian mereka pergi ke masjid untuk merayakan Idul Fitri. Nakia meminta Bruno dan Kamala menyebarkan selembaran kertas promosinya sebagai calon dewan masjid ke semua orang agar memilihnya. Sementara itu teman Kamala, Zoe, diinterogasi tim The Match Control mengenai pahlawan super yang ia temui di Avengers Con. Namun rupanya kedua tim The Match Control tersebut tak mendapatkan jawaban yang menarik dari Zoe, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pahlawan itu di 3 bagian negara. Zoe yang mendengar pembicaraan mereka pun ketakutan. Kemudian malamnya saat semua berkumpul di halaman masjid, tiba-tiba seorang anak yang bernama Hamid hampir terjatuh dari menara masjid saat berfoto selfie. Kamala yang mendengar teriakan bocah tersebut dengan sigap berusaha menolongnya. Meskipun ragu-ragu, Kamala tetap berusaha menyelamatkan bocah tersebut dengan kekuatannya. Awalnya, Kamala hampir saja berhasil menolongnya. Ketika dia meminta Hamid meraih tangannya, tiba-tiba cahaya terang itu muncul lagi dibarengi sosok wanita berambut panjang, sehingga membuat konsentrasi Kamala buyar dan Hamid pun terjatuh tepat di atas mobil. Untungnya saja, bocah tersebut masih terselamatkan. Setelah itu Kamala pun pergi. Lalu tiba-tiba drone tim The Match Control yang mengincarnya mengejar Kamala. Kamala berlari sekuat tenaga. Meskipun ia dicegat tim FBI di ujung gang, namun akhirnya ia berhasil lolos setelah melompat menggunakan kekuatannya. Lalu Kamran menghampirinya dan menyuruh masuk ke mobilnya. Di akhir cerita, di dalam mobil Kamran ada seorang wanita yang mengaku telah lama ingin bertemu dengan Kamala. Dan Kamran kemudian mengakui wanita itu sebagai ibunya. Lalu film pun bersambung. Itu tadi friend alur cerita Mrs. Marvel episode 2. Makin menarik aja nih. Untuk itu, tetap stay di channel ini untuk mendapatkan info tentang Mrs. Marvel episode-episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi.